Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan pembuatan form login dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP. Nah, video kali ini kita akan coba terapkan struktur kendali dengan memanfaatkan pemrograman PHP. Nah, jadi langsung saja di sini kita buka untuk skripnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah punya 3 file. Yang pertama ada index.html, yang mana dia menampilkan halaman login tadi teman-teman, ada email dan juga password. Yang kedua ada dashboard.html, yang mana isinya yang ada logonya Jagat Coding tadi teman-teman. Terus juga yang terakhir kita juga punya halaman daftar. Nantinya untuk daftar.html ini kita gunakan untuk melakukan registrasi kalau kita belum punya akun teman-teman. Nah, sekarang kita proses dulu untuk index.html. Yang mana tampilannya ini teman-teman. Nah, kita akan coba deteksi email dan juga password yang kita inputkan di form ini. Jadi ketika kita klik masuk, kita nanti bisa memproses 2 variabel ini atau 2 komponen yang ada di sini, yaitu email dan juga password. Kita masuk di index.html. Kita masuk di bagian form teman-teman. Nah, kita berikan action untuk form ini dan juga method untuk pemrosesan dari yang ada di dalam form ini. Ya, jadi formnya ini kita berikan method teman-teman. Metodenya post. Jadi kita akan mengirimkan yang ada di dalam sini sesuai dengan name atau nama dari masing-masing input ya teman-teman. Dan ketika tombol masuk itu kita klik, kita akan memproses dengan menggunakan file baru teman-teman. Kita akan membuat satu file lagi dengan nama login.php untuk melakukan pemrosesannya teman-teman. Jadi sini actionnya kita lempar ke login.php. Nah, sekarang kita akan buat satu file baru dengan nama login.php. Jadi di sini di form login kita klik kanan, kita klik new file. Di sini saya ketikkan huruf A gitu dulu teman-teman. Terus kita Ctrl S, kita save. Di sini saya beri nama login.php. Kalau sudah, di sini kita ketikkan struktur dasar dari pemrograman PHP, yaitu tanda kurung tag buka, kita berikan tanda tanya, ketikkan PHP, lalu di bawahnya sini kita berikan penutupnya. Nah, di sini kita berikan penanda dulu teman-teman, kita tampilkan file login.php. Jadi di sini saya berikan echo file login.php. Jadi kita nanti bisa tahu kalau ketika memproses dengan menggunakan tombol masuk, kita diarahkan ke login.php gitu teman-teman. Untuk debug aja dulu. Nah, di sini yang awalnya kita menggunakan A atau anchor dengan memanfaatkan link biasa seperti ini, sekarang kita ubah sistemnya, dia bukan sebagai anchor atau link teman-teman. Tapi kita ubah menjadi submit. Submit itu bedanya, kalau link kita hanya mengarah ke suatu halaman, tapi kalau submit itu kita memproses sesuatu yang berada di dalam form teman-teman. Ya, jadi di sini A-nya atau anchor kita ubah menjadi button. Ya, terus di sini yang penutupnya juga kita ubah menjadi penutup button. Lalu untuk tipe dari buttonnya itu adalah submit. Oke, sudah teman-teman. Yang perlu kita perhatikan itu adalah name dari setiap input. Nah, di sini kan kita punya satu input, dia kita gunakan untuk menginputkan email. Nah, berarti di sini kita berikan identifier agar terdeteksi ketika dikirimkan ke PHP, kita kasih nama email. Terus untuk password juga gitu teman-teman, kita berikan name, password. Nah, sekarang kita save, langsung masuk ke browsernya, kita reload. Karena ada required, berarti di sini kalau kita belum mengetikkan sesuatu, nggak bisa kita submit teman-teman. Beda kalau anchor. Anchor dia tidak memproses form, tapi dia hanya menuju ke suatu link atau tautan lain teman-teman. Tapi kalau submit, dia akan mengecek apa yang ada di dalam form yang dia punya teman-teman. Nah, di sini harus kita isikan, misal kita isikan alex@jagatcoding.com. Terus passwordnya semisal kita isikan 123 masuk. Nah, karena tadi formnya kita mengarah ke file login.php, ketika kita klik dia akan mengarah ke file login.php. Dan di dalamnya tadi kita punya tulisan ya, kita echo file login.php. Kita cek apakah file itu memang benar-benar berfungsi. Nah, di sini kita coba ubah menjadi tes. Kita simpan, kita reload di sini, kita continue aja, dia menjadi tes gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendeteksi sesuatu yang kita kirimkan melalui form dengan melakukan submit tadi, teman-teman.
kita bisa mendeteksi dengan menggunakan PHP jika terjadi proses POS atau pengiriman data dengan metode POS. Ya, salah satunya kita bisa memanfaatkan seperti ini. Jika terjadi interaksi di dalam form yang kita lakukan dengan aksi file login.php, kodenya adalah $_server, terdapat request method dengan value POS. Di sini kita cek dengan menggunakan echo, ada POS. Nah, kita kembali dulu teman-teman. Kita reload. Di sini kita isikan sesuai tadi. Emailnya terus passwordnya 123123. Kita klik masuk. Nah, ini ada typo teman-teman. Request kurang key ya. Kita coba ulangi lagi. Kita reload. Passwordnya 123123 atau terserah kalian karena ini belum kita lakukan proses teman-teman. Nah, jadi sudah terdeteksi adanya proses metode POS dari index.html teman-teman. Nah, sekarang untuk metode POS-nya kita akan ambil nilai-nilai yang ada di dalam inputnya. Saya akan buat sebuah variabel dengan nama email untuk menampung inputan dengan name email teman-teman. Jadi di sini dia adalah $_POS dan nama variabel atau identifier yang kita berikan di inputnya tadi adalah email. Terus selanjutnya ada password. Saya buat variabel password. Dia adalah $POS dengan identifier password. Oke, sekarang saya akan cek di sini dengan menggunakan echo. Variabel email. Terus saya berikan pembatas berupa min. Terus passwordnya di sini kita akan coba tampilkan. Ya, kita cek teman-teman, apakah yang kita kirimkan melalui inputan itu bisa masuk dan terdeteksi di dalam file login.php ini. Ya, saya masuk ke browsernya. Jangan lupa tadi disimpan dulu ya teman-teman. Ctrl S. Ini saya kembali, saya reload. Saya masukkan emailnya. Saya ketikkan 123 gitu aja. Nah, di sini emailnya terdeteksi alex@jagatcoding.com. Terus untuk passwordnya tadi yang saya ketikkan 123123 gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba lakukan pengecekan. Nah, jadi proses login itu sebenarnya dia hanya proses pengecekan antara data yang kita punya dengan akun yang tersedia. Jadi kita tadi mengetikkan apa, terus di data itu dicek apakah akun yang kita masukkan itu ada di dalam database. Nah, sekarang kita nggak menggunakan database dulu teman-teman. Kita pakai manual. Di sini kita punya akun abal-abal dulu ya. Jadi variabel a email atau akun email yang kita sediakan secara manual. Misal dia tadi namanya alex@jagatcoding.com. Terus kita juga punya password. $akun password kita bedakan dengan ada huruf A di depannya. Apas gitu aja. Passwordnya misal 123123. Ya. Jadi akun yang kita sediakan dia ada variabel a email ini. Jadi kalau yang kita inputkan sama dengan ini, maka login berhasil. Kalau yang kita masukkan ini tapi passwordnya salah, berarti loginnya salah gitu teman-teman. Intinya kita login berhasil jika menggunakan email yang ini dan juga password ini. Gitu ya teman-teman. Kita coba dengan menggunakan pengecekan. Jadi di sini jika si email variabel email itu sama dengan variabel yang ada di sini berarti a email, maka kita akan melakukan yang namanya pengecekan password. Jika passwordnya itu sama, variabel password sama dengan variabel akun password, maka di sini akan kita tampilkan login berhasil. Nah, di sini kalau ternyata passwordnya salah, kita coba berikan else. Kita tampilkan password salah. Terus di sini kalau ternyata emailnya dia nggak sama, berarti kita berikan tulisan email tidak tersedia. Oke, sementara seperti ini dulu. Coba kita jalankan lagi teman-teman.
kita coba gunakan email lain ya, misal budi@gmail.com. Terus kita menggunakan password 123 123. Oke. Nah, ini masih terdeteksi ke bawah, berarti kita harus menggunakan yang namanya exit, teman-teman. Jadi ketika perulangan itu tidak sesuai, maka kita akan berikan exit di sini. If yang pertama di sini, jika berhasil kita berikan exit. Terus di sini password salah, kita berikan exit. Kalau email tidak tersedia, berarti tidak ditampilkan ini ya. Berarti di sini kita berikan exit. Dia tidak akan melanjutkan ke bawah gitu, teman-teman. Kita coba reload. Terus kita gunakan budi@gmail.com, passwordnya 123 123. Nah, di sini teman-teman, untuk email tidak tersedianya bukan di sini ya letaknya, teman-teman. Jadi di sini ada if email itu sama, maka akan mengecek password. Tapi kalau tidak, berarti di sini kita berikan else ya. If-nya di sini. Kalau emailnya tidak sama dengan yang diinputkan, maka berikan echo email tidak sesuai. Tidak tersedia. Gitu aja. Terus di sini kita berikan exit juga. Kita coba dulu, teman-teman. Kita kembali, kita reload. Ya, emailnya kita tidak sesuai dulu. Budi, terus kita menggunakan 123. Nah, email tidak tersedia. Berarti else yang bawah sudah digunakan. Nah, misal di sini kita kembali, kita reload, gunakan email yang tersedia yang kita deklarasikan di sini, yaitu alex@jagatcoding.com, passwordnya 123 123. Opsi pertama kita buat emailnya benar, tapi passwordnya salah. Saya ketikkan 3333. Nah, password salah. Selanjutnya kondisinya adalah email benar, passwordnya juga benar. Nah, login berhasil. Berarti di sini struktur kendali kita sudah beres, teman-teman. Kalau login berhasil, dia menampilkan login berhasil. Kalau password salah, menampilkan password salah. Kalau email tidak tersedia atau beda dengan yang ada di database atau yang kita deklarasikan, dia tampilnya email tidak tersedia. Ya, jadi 3 kondisi itu sudah ada semua. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini password pada umumnya dia itu tidak ditampilkan secara terang-terangan, teman-teman. Jadi password biasanya dia disimpan di dalam privasi yang rahasia. Jadi nggak bisa kita memiliki password seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ada satu cara di pemrograman PHP untuk melakukan enkripsi sederhana, yaitu dengan menggunakan metode password hash. Jadi password yang kita punya nanti akan disamarkan menjadi beberapa karakter yang sangat panjang dan dia akan tergenerate secara acak dan tidak bisa ditebak seperti yang kita ketikkan seperti ini. Meskipun enkripsi dengan cara seperti ini masih sangat sederhana. Nah, kita akan coba gunakan. Saya akan buat sebuah variabel, namanya itu pass_hash. Ya, jadi caranya kita ketikkan di sini password _hash. Lalu di dalam sini ada 2 parameter di dalam kurungnya. Yang awal itu adalah string atau password yang akan kita enkripsi, teman-teman. Jadi sini kita akan menggunakan variabel yang akan kita proses di sini. Kita masukkan di sini. Untuk parameter kedua kita nggak perlu mengubah, dia tetap password default. Nah, sehingga di sini perhatikan, teman-teman. Yang if ini akan saya komen dulu. Nah, saya akan coba tampilkan si pass_hash menggunakan echo variabel pass_hash, atau di depannya saya berikan keterangan gini aja lah, biar kita tahu kalau ini adalah pass_hash. Kita berikan sama dengan, sebelum dienkripsi atau disamarkan, dia adalah angka 123 123. Tapi setelah di pass_hash, kita coba lihat di sini. Passwordnya 123 123. Nah, di sini ada error, teman-teman, di baris ke-7. Kita cek dulu. Oh ya, di sini teman-teman untuk kurung tutupnya di sini penutup penutup komennya dia kurang slash, sehingga tutup dari PHP-nya dia ikut ke komen. PHP nggak ada penutupnya ya, nanti dia pasti error, teman-teman. Ya, kita cek lagi di sini. Kita continue. Nah, yang awalnya 123 123 sekarang tergenerate menjadi seperti ini. Kalau ini kita reload lagi, dia akan berubah karakternya, teman-teman. Nah, jadi dia lebih aman. Nah, seperti ini. Jadi ini password yang sudah kita samarkan. Jadi kita nggak tahu dia apa, meskipun tadi sudah kita deklarasikan ya, teman-teman. Ini untuk kita belajar aja. Nah, sekarang untuk a_pass, kita nggak akan menggunakan angka seperti ini lagi. Ini akan kita samarkan, ibaratnya nanti kita ambil dari database dan kita simpan bukan berupa angka seperti ini, tapi kita nyimpannya dalam bentuk yang sudah hasil dari hash seperti tadi.
Ya, untuk apasnya ini saya ubah menjadi 123 tapi di sini saya berikan petik-petik, dia adalah string. Yang di sini saya hapus. Oke. Nah, untuk cara validasinya kita nggak menggunakan sama dengan, tapi kita menggunakan password verify, teman-teman. Jadi setelah email sama dengan email, terus di sini bukan sama dengan password sama dengan a password, tapi di sini kita menggunakan fungsi password underscore verify. Nah, di sini passwordnya ini adalah variabel password yang kita inputkan di inputan tadi, yang kita post ya teman-teman. Jadi di sini variabel post password. Terus untuk hashnya ini kita ubah menjadi apas ini. Oke, kita cek lagi teman-teman. Kita kembali, kita reload. Kalau dia emailnya salah, passwordnya benar, dia akan masuk email tidak tersedia. Kita reload lagi, emailnya benar, passwordnya salah, dia akan muncul password salah. Ya, lanjut di sini emailnya betul dan passwordnya betul. Ya, dia login berhasil. Nah, sekarang ketika login berhasil, kita akan mengarahkan ke dashboard.html. Jadi di sini kita akan berikan apa ini? Istilahnya kita akan mengarahkan setelah login berhasil ke halaman yang kita tuju. Menggunakan script header dalam kurung di sini ada petik sekali-sekali atau string location .2 dashboard.html. Kita coba teman-teman, kalau di sini kita reload, emailnya betul, passwordnya juga betul. Nah, kita akan langsung diarahkan ke dashboard.html. Nah, sekarang saya akan buat ketika email salah dan juga password salah, tampilannya lebih keren teman-teman. Jadi nggak cuma tulisan seperti itu. Saya akan buat alert menggunakan JavaScript di dalam HTML teman-teman. Jadi caranya gini. Ketika password tidak sesuai, di sini echo-nya saya nggak menggunakan tulisan seperti ini aja. Tapi saya akan menggunakan tag script. Jangan lupa kalau ada apa? Pembuka tag kita tutup dengan penutup tag. Pembukanya script, penutupnya juga script. Saya berikan alert teman-teman. Password tidak sesuai. Setelah ada tulisan alert ya, ini kurang T teman-teman. Setelah alertnya kita klik, kita nanti akan diarahkan ke halaman ini lagi. Jadi kita nggak akan menuju halaman selanjutnya. Di JavaScript karena di dalam text script, kita bisa mengarahkan ke halaman yang kita inginkan dengan menggunakan script window .location .href. Terus di sini baru kita berikan alamat yang akan kita tuju, yaitu index.html. Kita coba. Semisal emailnya betul, passwordnya salah. Nah, di sini ada sesuatu yang keliru teman-teman. Kita cek dulu. Oh iya teman-teman, di sini ada kekeliruan. Jadi di sini di dalam alert harusnya dia ada petiknya. Karena peringatannya ada di dalam alert itu adalah string. Berarti ini saya cut dulu. Saya berikan petik 1-2 kali, kita pastekan. Coba kita jalankan sekali lagi teman-teman. Coba kita jalankan sekali lagi. Emailnya betul, passwordnya salah. Nah, dia akan muncul password tidak sesuai. Kita langsung kembali ke sini. Semisal passwordnya betul. Ya, kita langsung diarahkan ke sini. Nah, sekarang ketika emailnya tidak tersedia, kita kopikan aja dari ini ya. Jadi nggak ada tulisan seperti ini. Ini kita pastekan di sini. Email tidak tersedia. Kalau email nggak tersedia, kembali lagi di sini. Oke, echo yang paling bawah saya komen. Sudah ya teman-teman, kita kembali. Coba emailnya salah. Nah, di sini akan muncul email tidak tersedia. Oke, kembali ke sini. Kita coba gunakan email yang betul. Kita diarahkan ke sini. Nah, sekarang ini ada masalah teman-teman. Kalau seperti ini, meskipun loginnya sudah benar, tapi kalau kita memaksa kembali ke halaman index.html, ya, kita akan tetap bisa kembali ke sini. Meskipun tanpa menginputkan ini, saya pengen masuk ke sini menggunakan URL dashboard. Ini kita juga bisa masuk ke sini. Nah, gimana caranya? Kalau kita belum menginputkan di form input itu, kita nggak bisa masuk ke halaman ini. Dan kalau kita belum logout, kita nggak bisa masuk ke halaman ini. Kita akan memanfaatkan yang namanya session, teman-teman.
Jadi kita akan menyimpan variabel kita ke dalam sebuah penanda bernama session dan dia akan mendeteksi kalau kita sudah melakukan login menggunakan form atau belum. Ya, caranya kita kembali ke halaman sini. Di paling atas kita akan mulai sesinya dengan mengetikkan session start. Terus di sini kita akan coba simpan email kita ke dalam sebuah variabel sesi, teman-teman. Berarti echo-nya sudah nggak perlu karena kita langsung diarahkan ke sini. Nah, saya akan simpan variabel email ke dalam session dengan nama email juga. Nah, sudah. Sekarang kita cek apakah session ini sudah tersimpan dengan baik dan tersampaikan ketika kita berada di dashboard.html. Nah, berarti kita perlu yang namanya script PHP ini di dalam halaman-halaman tadi, index, dashboard, kita perlu script PHP. Ya, berarti kita harus mengubah extensionnya dari HTML ke PHP. Untuk dashboard dulu, di sini saya akan rename dashboard.html menjadi dashboard.php. Oke, di sini saya akan coba cek di bagian selamat datang. Bawahnya sini saya akan berikan tag PHP pembuka dan juga tag PHP penutup. Saya akan echo atau menampilkan variabel session email, teman-teman. Jadi session email ini saya coba panggil di sini. Apakah sudah terdeteksi atau belum? Nah, saya coba akan melakukan login dengan username dan juga atau email dan juga password yang benar. Oke, di sini karena dia diarahkan ke dashboard.html, sekarang namanya sudah berubah, teman-teman. Dashboard.php. Oke. Nah, di sini ada sesuatu yang error apa ini? Di line 18. Oh ya, karena kita belum start sessionnya. Harusnya di sini sessionnya kita start dulu di atas, teman-teman. Atau di sini aja lah, nggak masalah. Oke, sessionnya kita start. Coba kita reload apakah berhasil. Nah, jadi email kita tadi sudah terkirim variabelnya ke halaman dashboard. Yang perlu diperbaiki di login.php di sini adalah dashboard.php bukan HTML. Nah, tapi di sini dia masih tetap bisa, teman-teman, kita nge-cheat. Kalau kita kembali ke index.html, dia tetap bisa. Kita ke dashboard juga masih bisa tanpa melakukan login. Oke, sekarang kita akan berikan if di sini di dashboard.php. Saya gunakan tag di sini, tag PHP. Session startnya saya taruh di atas. Nah, di sini jika kita tidak melakukan set terhadap variabel session dengan nama email, berarti ngetiknya gini. Jika tidak, jadi menggunakan tanda seru iset variabel session dengan identifier atau namanya email yang tadi kita set ketika login, maka kita akan mengarah ke halaman index.html. Berarti di sini kita akan menggunakan header dalam kurung location. Nama halamannya adalah index.html. Ini nanti index.html juga akan kita ubah menjadi index.php, teman-teman. Ini kurang n, index. Jadi kalau kita belum mempunyai session, kita nggak bisa masuk ke dashboard.php. Nah, sekarang saya akan buat satu file lagi. Saya ketikkan A dulu, save. Namanya adalah logout.php. Nah, di sini saya ketikkan tag PHP. Dan di sini ditutup tagnya. Saya akan menghapus dengan logout ini, saya akan menghapus session yang sudah kita set. Sehingga posisi setelah kita logout, kita sudah nggak punya sesi dan dianggap kita belum melakukan login, teman-teman. Ya, di sini tetap kita akan memulai sesi dengan cara session start. Terus di sini kita akan menghancurkan semua variabel sesi dengan menggunakan script session unset. Setelah itu kita hancurkan sesinya. Jadi tadi variabelnya, sekarang sesinya menggunakan destroy. Ya, setelah semua sesinya kita hapus dan kita unset, kita arahkan ke login atau halaman kita masuk akun tadi. Jadi index.html. Location index.html.
Oke, sekarang kita coba teman-teman, kita ketikkan di sini logout. Jadi ini belum masuk ke tombolnya teman-teman. Kita masih menggunakan manual. Kita ketikkan logout.php. Nah, ini ada error apa ini? Inset. Oh, salah. Unset teman-teman, bukan inset. Di sini tadi tipu. Unset atau unset. Coba kita reload lagi. Nah, berarti sesinya sudah nggak ada. Kalau semisal index.html-nya kita paksa masuk ke dashboard.php, nggak bisa. Jadi ketika kita di sini memaksa, nggak bisa karena kita belum melakukan login, teman-teman. Nah, kalau di sini kita sudah melakukan login dengan akun yang benar, baru kita bisa ke sini. Nah, sekarang biar dari sini kita nggak bisa kembali ke index.html. Gimana caranya teman-teman? Sama. Jadi di sini index.html, nama filenya, ekstensinya kita ubah menjadi index.php. Nah, di atas ini kita juga berikan sama seperti yang di dashboard tadi. Ini kita kopikan dulu aja. Kita pastekan di sini. Bedanya, kalau tidak login nggak bisa masuk, sekarang kalau sedang login, kita akan diarahkan ke dashboard.php. Oke. Dan di dashboard PHP ini bukan HTML lagi, kita ubah menjadi PHP. Kita coba cek yang HTML kita ubah menjadi .php. Di login.php juga kalau ada index.html kita ubah menjadi index.php. Ini juga kita ubah menjadi index.php. Ada lagi teman-teman, kita cek. Sudah nggak ada. Kita coba cek di sini. Kita reload. Nah, sudah nggak ada ya, berarti dia bukan HTML lagi. Sekarang namanya .php. Oke. Kalau kita di dashboard.php berarti kita sudah melakukan login. Nah, di sini kita kembali ke index. Nah, kita nggak bisa. Kita harus keluar dulu. Nah, keluarnya ini belum bisa menggunakan ini. Nah, belum bisa ya teman-teman. Karena tombol keluar ini dia hanya anchor. Kita coba lihat di dashboard. Keluar dia hanya ahref atau anchor. Meskipun ini kita ubah menjadi index.php, kita simpan, kalau ini kita jalankan, dia nggak akan bisa. Karena sudah dibatasi oleh session tadi. Kita harus melakukan logout. Nah, berarti anchornya kita ubah bukan index.php, tapi ke logout.php. Sehingga kalau di sini kita klik, nah, sessionnya hancur semua, kita kembali ke sini. Emailnya benar, passwordnya benar, kita bisa login. Kita nggak bisa kembali semena-mena. Nah, kita nggak bisa kembali semena-mena, teman-teman. Nah, jadi ini kita hapus, kita sudah punya session, nggak bisa. Harus logout dulu, gitu teman-teman. Coba sekarang emailnya benar, passwordnya salah. Nah, password tidak sesuai. Sekarang emailnya kita ubah. Di login.php terakhir ya teman-teman, kita ubah bukan Alex, kita ubah menjadi Budi @jagatcoding.com. Passwordnya sama. Nah, kalau kita menggunakan Alex, passwordnya 123123. Nah, email tidak tersedia. Kita gunakan Budi @jagatcoding.com. Passwordnya 123123. Kita masuk. Nah, di sini dia sudah sesuai dengan emailnya. Email yang kita gunakan untuk masuk tersimpan di session dan dia ditampilkan di sini teman-teman. Kita logout sudah bisa. Bisa kalian otak-atik teman-teman. Untuk daftar atau registrasi belum kita gunakan sekarang. Nanti kita akan proses ini sekalian memanfaatkan database. Jadi kalau secara manual di sini kan kita cuma punya satu akun dan kita login untuk coba logikanya. Tapi kalau nanti menggunakan database, kita bisa punya banyak akun, punya banyak email dan banyak password yang bisa kita gunakan untuk login. Dan di dashboard nanti akan muncul sesuai dengan email kita, sesuai ketika kita login teman-teman. Oke, untuk struktur kendali mungkin itu ya teman-teman, struktur kontrolnya. Kita sudah buat mulai dari password sederhana sampai yang sudah dienkripsi sederhana dengan menggunakan password hash. Next video kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat teman-teman. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.